Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ginanjar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ya tentang izin perumahan skala kecil yang wajib kita ketahui. Saat ini ya banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal kemudahan izin perumahan skala kecil dengan luas lahan di bawah 25 hektar. Di antaranya memangkas waktu pengeluaran izin yang semula memerlukan 21 perizinan dengan waktu paling cepat 16 bulan menjadi 8 perizinan dengan waktu bahwa 9 hari kerja. Sehingga dalam hal ini dokumen lainnya hanya sebagai persyaratan dan menghapus perizinan yang tumpang tindih. Nah, apa itu ya perizinan perumahan skala kecil itu? Perizinan perumahan ya untuk mendirikan perumahan skala kecil itu dikeluarkan pemerintah kabupaten atau kota perumahan dengan luas antara 1 sampai dengan 25 hektar. Saat ini sesuai aturan terbaru pemerintah untuk mendapat izin perumahan skala kecil diperlukan syarat 8 perizinan. Nah, dengan waktu penyelesaian hanya dengan 9 hari. Berikut ya 8 syarat perizinan tersebut. Nah, izin lingkungan setempat, ada izin perencana umum tata ruang, izin pemanfaatan lahan, ada izin prinsip, izin lokasi, izin badan lingkungan hidup, izin dampak lalu lintas, dan izin pengesahan site plan. Nah, perizinan perumahan skala kecil membutuhkan berbagai persyaratan yang perlu dilengkapi. Nah, jika tidak ingin mengurus repot perizinan, ada sebaiknya langsung membeli hunian ya. Ya, istilahnya tidak jadi developer. Nah, untuk syarat izin perumahan kecil menurut pemerintah nomor 12 tahun 2021 undang-undang ya tentang perubahan atas peraturan perumahan nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman dijelaskan secara gamblang bahwa perumahan dan kawasan permukiman adalah suatu kesatuan yang sistem yang terdiri atas pembinaan dan penyelenggaraan perumahan. Nah, termasuk juga penyelenggaraan kawasan pemukiman, pemeliharaan perbaikan, pencegahan, peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyedia tanah, penandaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Sehingga dalam hal ini kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, ya, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian. Nah, dalam syarat izin perumahan skala kecil, pengembang harus memenuhi aturan. Yang pertama yaitu luas lahan pengembangan tidak lebih dari 25 hektar, menyiapkan 8 izin yang tadi sudah disebutkan, terus memahami aturan pemerintah daerah setempat mengenai pengembangan perumahan wilayah ya, langsung mengantongi IMB, terus lahan yang dikembangkan sudah bersertifikat hak milik. Jadi misalkan ada lahan yang belum sertifikat, nah itu nanti harus disertifikatkan dulu ke Badan Pemerintahan Negara ya, Batan Pertanahan Negara. Ada juga zona-zona juga harus dicek juga, harus termasuk zona kuning atau dengan disebut dengan zona perumahan, perkembangan perumahan, atau juga harus bebas ya dari LSD. LSD itu di BPN apa namanya itu lindung lindung sawah lah gitu tuh. Nah, cara izin perumahan skala kecil. Nah, sekarang itu setelah memenuhi 8 jenis perizinan tadi, maka pengembangan perumahan dapat langsung mengizinkan izin perumahan skala kecil ke kantor pemerintah setempat. Selain jenis perizinan yang sudah disebutkan di atas ya, yang tadi saya sudah sebutkan, yakni memastikan lahan yang akan dibangun telah mengantongi IMB, izin mendirikan bangunan juga harus ada juga ya. Nah, jenis-jenis perizinan yang perlu diurus untuk perumahan skala kecil juga itu izin lingkungan setempat, itu adapun syarat pengajuan lingkungan itu terdiri dari surat pengantar permohonan izin lingkungan yang diketik di atas kop surat perusahaan dan tanda tangan pramaksa, mengisi formulir UKL, UPL atau DPLH ya yang disusun peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Ada melampirkan profil perusahaan dan kegiatan pemarkasan, melampirkan akta notaris atas nama perusahaan pemarkasan. Izin harus ada izin rencana umum tata ruang atau PUTR, terus ada izin pemanfaatan lahan, terus itu juga di izin pemanfaatan itu kayak AMDAL, UKL, UPL. Nah, itu harus
dibereskan juga. Terus izin prinsip, izin lokasi, izin badan lingkungan hidup, izin dampak lalu lintas, izin pengesahan site plan juga ya. Jadi sebelum misalkan itu di site plan ditandatangani dengan misalkan di area tersebut adalah zona kuning, biasanya itu 60% perumahan dan 40% itu pasos atau jalan juga. Mungkin gambaran tentang perizinan tentang perumahan itu seperti itu. Saya Rizky Ginanjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.